Oke Pak, lanjut. Rekam aja. Oke. Belum rekam? Belum kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual. Ada 3 sesi. Sesi pertama, saya sebagai observer, Bu Fakriah sebagai coach, dan Pak Taufik sebagai coaching. Di sesi kedua nanti, saya sebagai coach, Bu Fakriah sebagai coaching, dan Pak Taufik sebagai observer. Sedangkan di sesi ketiga nanti, Bu Fakriah sebagai observer, Pak Taufik sebagai coach, dan saya sebagai coaching. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama. Assalamualaikum Bu Fakriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zulfikar. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, saya lihat ceria sekali ya hari ini. Iya Pak. Oke, Bu Fakriah. Bu Fakriah kan sebentar lagi akan melakukan coaching dengan Pak Taufik ya? Iya Bapak. Ya, jadi sebelum melakukan coaching Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan diskusikan dengan Ibu terkait masalah coaching. Nah, yang pertama sekali Bu, coaching ini yang akan Ibu lakukan itu harus sesuai dengan alur tirta dan rasa. Kemudian lagi juga tentang tujuan Ibu melakukan coaching ini apa, yang pertama. Kemudian kompetensi inti coaching yang akan Ibu lakukan itu apa saja. Dan yang terakhir Ibu, ada harapan. Harapan dari Ibu setelah melakukan coaching ke Pak Taufik. Itu Ibu. Baik Bapak. Jadi kompetensi yang kita lakukan di dalam coaching itu ada 3. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Kemudian harapan saya dalam melakukan coaching dengan Bapak Taufik untuk membantu Bapak Taufik dalam melakukan pembelajaran sehingga Pak Taufik dapat menyelesaikan kasusnya. Begitu Bapak Zulfikar. Oke, baik Ibu Fakriah, sudah sangat jelas. Jadi kita langsung saja Pak Taufik dan Bu Fakriah, Bu Fakriah dan Pak Taufik untuk melakukan coaching. Saya akan mengamati dari sini. Silakan Ibu Fakriah dimulai. Ya, terima kasih banyak Bapak Zulfikar. Saya akan melakukan coaching dengan Bapak Taufik. Baik. Assalamualaikum Bu Fakriah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bapak Taufik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi ini Bu, apa boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Oh, boleh Pak. Kebetulan saya lagi kosong Pak, nggak ada kerjaan ini. Ya Bu, saya ingin sedikit bercerita dengan Ibu. Iya boleh Bapak, silakan. Jadi gini Bu Fakriah, akhir-akhir ini saya merasa anak-anak tidak bersemangat waktu saya melakukan pembelajaran. Oh gitu Pak ya. Iya ya Bu. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat anak-anak kurang bersemangat dalam pembelajaran? Jadi gini Bu, jadi tujuan saya mengajar di kelas, bagaimana cara agar anak-anak itu lebih fokus dan bersemangat. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat anak-anak kurang bersemangat? Jadi mungkin Bu, apa pembelajaran yang saya berikan mungkin kurang menyenangkan bagi mereka Bu. Kurang kreatif, kurang inovatif atau bagaimana lah Bu. Itu menurut saya Bu. Oh begitu Bapak ya. Jadi rencana Bapak ke depan bagaimana? Jadi rencana saya ke depan bukan saya mau mengubah gaya belajar saya Bu. Jadi bagaimana metode
pembelajaran saya ubah dengan menambahkan beberapa media pembelajaran. Mungkin tidak fokus di buku saja, dengan menambahkan link-link YouTube atau link di internet, Bu. Nah, gitu, Bu. Oh, bagus Pak. Selama ini bagaimana Bapak menyampaikan pembelajaran di kelas? Bapak pakai dengan metode ataupun gaya mengajar yang bagaimana Bapak? Jadi biasanya, Bu, saya di kelas itu hanya menggunakan buku paket, Bu. Nah, itu saja, Bu. Tidak menggunakan dengan metode-metode lain. Oh, begitu Pak. Rencana Bapak ke depan bagaimana? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid Bapak? Jadi rencana ke depan mungkin bukan saya mau menambah metode pembelajaran, Bu. Jadi tidak fokus hanya di buku paket saja, tetapi dengan menambah beberapa link YouTube atau link-link internet yang bisa menambah wawasan dan membuat anak-anak lebih bersemangat, Bu. Oh, itu bagus Pak. Ada tidak yang bisa membantu Bapak di sekolah untuk mewujudkan komitmen Bapak itu? Mungkin yang membantu saya agar tetap komitmen mungkin dimulai dari diri saya, Bu. Jadi saya harus meyakinkan saya untuk mengubah gaya belajar saya dan menjaga komitmen saya, dan juga mungkin rekan sejawat untuk bisa mengingatkan saya tentang komitmen apa saja yang bisa saya jalankan. Iya bagus Pak, kalau begitu mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Saya tunggu nih waktu kita bertemu lagi bagaimana hasil yang sudah Bapak rencanakan. Tetap semangat Pak ya. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja yang ingin saya bicarakan dengan Ibu di waktu ini. Mungkin di lain kesempatan saya juga ingin membicarakan hal-hal lain dengan Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Fakriah, saya sudah mengamati coaching Bu Fakriah dengan Pak Taufik tadi. Alhamdulillah, di sini saya melihat Bu Fakriah dan Pak Taufik sudah sama-sama mengikuti alur cerita dalam coaching ini. Itu sangat bagus sekali, Bu. Tujuan, identifikasi, dan generasi tanggung jawab sudah terlihat. Dan Ibu juga sebagai coach mampu menggali dan memberdayakan coach tadi Pak Taufik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Taufik sendiri sebagai coach mampu mengeluarkan semua yang ada dalam permasalahan beliau, dan juga mampu masalah-masalah terselesaikan. Jadi Bu Fakriah, selamat, alhamdulillah, terima kasih Bu Fakriah atas coachingnya yang saya amati. Sukses selalu Bu Fakriah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Zulfikar atas waktu dan kesempatannya sudah melakukan coaching yang kami lakukan dengan Pak Taufik, dengan harapan permasalahan Pak Taufik bisa dapat diselesaikan dengan baik dan proses pembelajarannya dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, saya izin dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Pak Taufik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Taufik. Apa kabar Pak Jul? Alhamdulillah sehat Bapak. Jadi begini Pak Jul, jadi saya mendapat informasi bahwa Pak Jul akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Fakriah. Ya, benar sekali Bapak. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, saya ingin
menanyakan beberapa pertanyaan penting dengan Pak Zulfikar. Baik, Pak. Yang mau saya tanyakan adalah yang pertama, kompetensi inti kucing Pak Zulfikar dengan Bu Fakriyah apa? Yang kedua, tujuan daripada kucing kepada Ibu Fakriyah apa Pak Jul? Yang ketiga, harapan setelah Pak Jul melakukan kucing nanti bagaimana? Oke, terima kasih Pak Taufik terkait hal tersebut. Kompetensi inti coaching yang saya lakukan ini ada 3, Pak. Yang pertama itu ada presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu menanyakan pertanyaan berbobot. Itu 3 kompetensi inti, Bapak. Nah, sedangkan tujuan saya melakukan coaching di sini adalah untuk menambahkan ilmu atau mengecek tentang Bu Fakriyah, permasalahan yang ada di Bu Fakriyah, sehingga permasalahan beliau itu bisa terselesaikan, Pak. Itu tujuan daripada coaching yang akan saya lakukan sebentar lagi dengan Bu Fakriyah. Sedangkan harapan saya dengan coaching ini, saya selaku coach dan Bu Fakriyah selaku coach bisa sama-sama melihat di mana kekurangan dan kelebihan kita dalam proses pembelajaran. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik sekali Pak Jul. Jadi harapan saya mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan menghasilkan apa saja yang terbaik demi pembelajaran ke depan. Jadi saya selaku observer mempersilakan Pak Zulfikar untuk melakukan proses coaching ini. Silakan Pak Jul. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Zulfikar. Waalaikumsalam. Kria, gimana? Bisa saya minta waktunya Bapak? Saya ingin ngobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh Pak? Oh boleh. Silakan. Gimana? Ada hal yang bisa dibantu nggak? Atau ada Begini, masalah apa? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Oh begitu. Kira-kira apa yang mengganggu pikiran Pak Kria? Gini Pak, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Selain solusi ada apa lagi kira-kira? Kira-kira saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, agar mendapat nilai yang optimal dan merasa nyaman di kelas. Gitu Pak. Oke, baiklah. Nah sebelumnya bisa nggak Kria itu menceritakan hal apa yang membuat Fakriyah itu merasa nggak nyaman dalam belajar? Saya bingung Pak, saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh salah seorang ibu guru dalam hal pemberian nilai ulangan Pak. Merasa tidak adil diperlakukan. Nah, menurut kamu apa yang membuat kamu itu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat kecuali saya Pak. Begini, bisa dijelaskan lebih detail nggak yang membuat kamu itu merasa nggak adil dengan guru yang membuka les privat? Saya merasa Pak bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid mengikuti les guru tersebut mendapat nilainya lebih baik dari saya. Oh begitu rupanya. Oke, baiklah. Saya mulai paham dan saya bisa memahaminya sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, ada apa hal lain yang membuat kamu nggak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat, Pak. Boleh nggak saya tahu seperti apa sindiran yang dilontarkan ke kamu? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar, Pak. Gitu ucapan bu guru tersebut. Terus yang menjadi beban pikiran kamu setelah guru berkata demikian apa?
Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena tidak mengikuti les sama ibu tersebut. Oh, begitu rupanya ya. Oke. Iya, Pak, saya merasa tidak nyaman. Oke, selama ini langkah-langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Yang Pak Kriah tanyakan itu apa sama teman-teman? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les tersebut, Pak. Lalu teman-teman Pak Kriah ada bilang apa? Mereka bilang lebih paham, Pak, dalam menyelesaikan soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal, Pak. Nah, kalau dari Pak Kriah sendiri, kiranya apa yang kira-kira ingin Pak Kriah lakukan? Begini, Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dengan saya, Pak. Terus kenapa nggak Pak Kriah lakukan hal tersebut? Saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi sama ibu guru. Takut dimarahi. Emang Iya, Pak. Saya takut dimarahi. sebelumnya pernah dimarahi sama beliau, Pak Kriah? Tidak sih, Pak. Nah, kalau emang tidak, kenapa nggak dicoba? Benar, Pak. Saya mencoba untuk menemui guru tersebut, ya, Pak. Ya, bagus. Seharusnya seperti itu. Nah, setelah Pak Kriah bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang mau Pak Kriah sampaikan nanti? Saya ingin menyampaikan, Pak, bahwa saya tidak ikut les dan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasikan alasan mendapat nilai kecil, Pak. Nah, kalau seperti itu bagus. Itu bagus sekali. Nah, selain itu, ada nggak kekuatan yang Pak Kriah sehingga Pak Kriah itu merasa yakin kalau mendapat nilai tertinggi walaupun Pak Kriah sendiri tidak mengikuti les? Saya suka belajar, Pak. Tiap sore saya akan selalu mengulang pelajaran dan menyelesaikan soal-soal latihan. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi, Pak. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika saya tidak memahami pelajaran. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih jualan jajanan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan pada sore hari. Oke. Apakah hal tersebut mengganggu belajar Pak Kriah? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya agak berkurang. Oke, nah gini, coba Pak Kriah pikirkan, ya. Coba Pak Kriah pikirkan kembali tentang nilainya, nilai Pak Kriah dapatkan. Apakah disebabkan karena Pak Kriah tidak ikut les atau memang karena kurang belajar? Coba. Wah, mungkin juga, Pak, ya. Nah, kalau begitu, menurut Pak Kriah apa yang bisa Pak Kriah lakukan? Gini, Pak, tetapi kalau untuk ikut les, saya nggak mungkin, Pak. Karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Pak. Dia ikut les, dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami, Pak. Bagus. Nah, saya sangat suka ide tersebut, rencana tersebut. Nah, jadi begini. Komitmen apa yang Pak Kriah lakukan untuk menjalankan rencana yang baru saya Pak Kriah sebutkan ke saya tadi? Saya besok, Pak, akan menemui guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi, Pak. Oke, bagus. Siapa yang nantinya Pak Kriah mohon bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Gini, Pak, saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya
dan membantu saya untuk belajar, Pak. Nah, itu baiknya Fakriah lakukan ya. Itu bagus sekali. Nah, baik Bapak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya. Ya, sama-sama Fakriah. Saya harap dengan ini Fakriah bisa sukses terus. Nilainya pun melonjak ya, nilainya tinggi ya. Sukses selalu ya. Amin, terima kasih banyak Bapak. Pak Jul, apa proses coachingnya sudah selesai? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Baru saya selesai Pak. Jadi sesuai dengan pengamatan yang saya ikuti tadi, menurut saya proses coaching ini sudah berjalan cukup baik, Pak. Proses coaching sudah dijalankan dengan baik. Cook sudah menerapkan alur kita dengan benar. Jadi tujuan daripada coaching, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlihat. Jadi Cook juga mampu menggali dan memberdayakan kunci tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kunci bisa mengeluarkan semua yang ada dalam hatinya. Jadi kunci mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Alhamdulillah Pak Jul. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak Taufik yang sudah meluangkan waktunya untuk mengamati saya melakukan coaching kepada Ibu Fakriah. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mungkin cuma ini Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak mau menemani saya untuk mengamati coaching. Sama-sama Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fakriah. Nah, apa kabar malam ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Tadi Bapak menceritakan pada saya bahwa Bapak akan melakukan coaching dengan Bapak Zulfikar. Kira-kira ya Bapak, kira-kira di sini saya ingin menanyakan bahwa karena di dalam melaksanakan coaching kita harus memiliki kompetensi, kemudian memiliki alur dan harapan. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, kompetensi apa yang Bapak harapkan dalam melaksanakan coaching? Yang kedua, alur apa yang Bapak gunakan dalam melaksanakan coaching? Kemudian yang ketiga, harapan apa yang ingin Bapak capai dalam melaksanakan coaching? Baik Bu, terima kasih. Jadi nanti rencananya saya akan melakukan coaching dengan Pak Zulfikar. Di kompetensi inti yang diharapkan dari kunci itu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan, yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian alur daripada coaching ini yaitu menggunakan alur tirta. Kemudian yang terakhir harapan setelah melakukan coaching ini mungkin ada segala bentuk permasalahan baik yang dihadapi oleh Pak Zulfikar atau yang lainnya bisa terselesaikan dengan baik. Demikian. Baik Bapak, Alhamdulillah setelah saya mendengarkan bahwa Bapak sudah dapat menentukan alur, kemudian kompetensi inti coaching dan tujuan Bapak melaksanakan coaching dengan Bapak Zulfikar. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching dengan Bapak Zulfikar. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih Ibu Fakriah. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulfikar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Capek kali saya cari Pak Taufik ya. Dari tadi saya kira nggak dapat. Rupanya di sini Pak Taufik. Ada waktu nggak Pak Taufik sebentar? Saya mau ngomong nih.
Insya Allah kalau untuk Pak Jul selalu ada waktu dan kesempatan Pak Jul. Yang benar, nanti sibuk. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Jul? Jadi gini Pak Taufik kan, lucu lah tadi kejadian. Jadi kan saya tadi ngajar jam 9 saya ngajar. Tiba-tiba pas saya ngajar saya panggil kepala sekolah. Panggil kepala sekolah, dibilang sama guru, Pak Jul panggil guru, panggil sama kepala sekolah. Saya di kantor, rupanya saya ditegur sama kepala sekolah tadi. Ditegur kepala sekolah, rupanya kepala sekolah itu dapat laporan dari pengawas. Jadi kan pengawas kan datang ke sekolah atau lakukan supervisi. Nah, jadi rupanya pengawas yang itu tadi keberatan dia dengan cara saya ngajar. Nah, jadi dengan keberatan tersebut saya dilaporkanlah ke Pak Kepala, saya ditegur. Nah, karena keberatannya itu saya ngajar nggak pakai buku teks. Betul. Kan Pak Taufik tahu kalau saya ngajar kan nggak pernah sih pakai buku teks. Betul. Tapi saya cari materi-materi atau sumber belajar lain yang ada hubungannya dengan materi pelajaran. Nah, begitu saya ngajar, ditegur sama pengawas, diingatkan. Jadi dibilang, kenapa nggak pakai buku teks? Ya, saya katakan, saya nggak pernah pakai buku teks. Jadi saya ngajar sesuai dengan sumber belajar. Lagi pula Pak, saya nggak pakai buku teks, saya kan ngajar tetap mengacu pada kurikulum, saya bilang seperti itu. Walaupun nggak pakai buku. Nah, rupanya setelah saya ngomong seperti itu, merah muka pengawas, merah luar biasa. Saya nggak tahu apakah dia marah atau enggak. Saya kan mana tahu. Jadi saya rasa tersinggung. Rupanya gara-gara itu ya laporlah ke kepala sekolah. Nah, jadi ditegur saya gara-gara itu Pak Taufik. Wah, serius juga ini Pak Jul ya. Sampai ke kepala sekolah. Itulah makanya saya heran, entah kenapa, entah nggak tahu. Jadi kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Jul ini tidak menggunakan buku teks ini Pak Jul? Begini, kalau dikatakan hambatan saya nggak ada hambatan. Karena kan Pak Taufik tahu saya terbiasa itu ngajar tanpa buku teks. Betul. Dan rata-rata materi yang diajarkan udah saya kuasai. Iya. Jadi kalau Pak Jul mengajar dengan tidak menggunakan buku teks, jadi apa kelebihan yang Pak Jul rasakan saat tidak menggunakan buku teks itu? Oke, kalau dikatakan kelebihan, terus terang saya merasa lebih bebas. Nah, bebas dalam artian Pak Taufik itu masih dalam koridor pembelajaran ya. Kemudian nyaman. Kemudian saya sampaikan materi itu kan sebagai implementasi daripada Merdeka Belajar yang sekarang lagi kita gaungkan. Jadi kalau boleh tahu Pak Jul ini tidak menggunakan buku paket itu mengajarnya menggunakan sumber dari mana ini Pak Jul? Nah, ini Pak Taufik. Sekarang kan zaman digital. Ya kan? Nah, jadi saya menggunakan sumbernya itu berdasarkan dari internet. Contoh, misalnya video pembelajaran dari YouTube saya lihat, saya pelajari, kemudian saya ambil buku-buku online, kemudian saya cari artikel-artikel ilmiah berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan saya kasih siswa. Itulah dia sumber belajarnya. Oh begitu Pak Jul. Jadi menurut Pak Jul, kalau misalnya Pak Jul menggunakan buku teks, itu dapat menghambat perkembangan atau eksplorasi murid nggak tuh? Nah, begini. Kalau saya pikir-pikir kembali, saya timang-timang kembali, sebenarnya penggunaan buku teks itu enggaklah menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi siswa itu referensinya itu banyak. Bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Pak. Nah, ini kalau masalah ini saya setuju Pak Jul. Jadi semua bisa kita jadikan sumber belajar. Jadi semakin banyak kita menggunakan sumber, semakin mudah siswa atau murid dalam memahami pembelajaran Pak Jul. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Jul untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak Jul? Oke, yang pastinya itu yang pertama saya lakukan adalah saya akan menghadap kepala sekolah Pak untuk menyampaikan permohonan maaf
maaf saya yang sebesar-besarnya karena sudah membuat Pak Pengawas itu kecewa dan tersinggung. Kemudian dan kalau memang memungkinkan, saya ingin langsung bertemu dengan pengawas tersebut supaya masalah ini pun bisa terselesaikan, tidak akan menimbulkan fitnah atau salah paham yang berkepanjangan di kemudian hari. Oh, langsung bertemu dengan pengawas, Pak? Iya, kalau memungkinkan sih, Pak. Jadi nanti seandainya Bapak bertemu dengan pengawas, jadi kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan, Pak? Saya yang pastinya akan mengatakan kepada beliau bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber, Pak. Di antaranya buku teks, tetap saya memerlukan. Saya akan mengajar menggunakan buku teks, kemudian video pembelajaran dari internet, kemudian materi-materi dari internet. Nah, tujuannya apa? Supaya murid ini bisa mengeksplorasi materi mereka dengan mereka dan menambah wawasan mereka, Pak. Wah, ini bagus sekali Pak Jul rencananya. Mudah-mudahan berhasil ini Pak Jul. Ya, so pasti dong, Pak. Jadi ke depan apa rencana Pak Jul terhadap rencana ini? Nah, komitmen ya Pak. Nah, Ya. komitmen tentunya saya itu akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Pak. Untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid di kelas itu bisa menjalankan merdeka belajar seperti yang kita galakkan sekarang. Dan tentunya saya akan membuat murid-murid di kelas itu senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur ketidaknyamanan. Dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada mereka, Pak, apa yang mereka ingin pelajari. Wah, luar biasa, bagus Pak Jul. Jadi saya sangat mendukung rencana Pak Jul. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari Pak Jul. Ya Pak, terima kasih Bapak atas waktunya yang udah mau sharing dengan saya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa sukses Pak, bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik atas waktunya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jul. Bu Fakriah, demikian proses coaching saya dengan Pak Fikar. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Bu Fakriah, suaranya belum nyala. Alhamdulillah, menurut pengamatan saya, coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus. Proses coachingnya sudah dijalankan dengan baik. Coach sudah menerapkan alur tirta dengan benar. Tujuan identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlihat. Coach juga mampu menggali dan memberdaya Koshi tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga Koshi mengeluarkan semua unek-unek yang ada dan Koshi mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, terima kasih Bu Fakriah selaku observer telah melakukan pengamatan terhadap coaching yang kami lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fakriah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kegiatan coaching tugas demokrasi selesai. Saya Julfikar, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Sawang. Rekan saya, silakan Ibu. Saya Fakriah SPDI, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 8 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya. Dan saya Taufik SPD, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 7 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.